Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran: menggunakan berbagai keterampilan sejarah untuk menjelaskan peristiwa sejarah terkait konsep kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan cara diakronis dan sinkronis, serta memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian mengomunikasikannya secara lisan tertulis digital non-digital. Indikator pencapaian kompetensi: menjelaskan latar belakang berdirinya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia berdasarkan cara berpikir diakronik, membuat timeline peristiwa sejarah berdirinya kerajaan Hindu-Buddha dan mengomunikasikannya dalam bentuk digital atau non-digital dengan menerapkan cara berpikir diakronik, membandingkan beberapa aspek kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia berdasarkan konsep berpikir sinkronis dalam sejarah. Materi: awal mula adanya kerajaan Hindu di Indonesia, teori ksatria, yaitu menurut R.C. Majumdar, pengaruh dari kerajaan Hindu muncul di Indonesia karena adanya perang dari ksatria atau prajurit dari India. Mereka diduga melarikan diri dari negara mereka akibat sering terjadinya perang antar golongan, kemudian mendirikan kerajaan di Nusantara. Teori Waisya: menurut N.J. Krom, kelompok yang mempengaruhi penyebaran agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara adalah para pedagang. Pedagang ini awalnya berlayar untuk berdagang. Teori Brahmana: menurut J.C. Van Leur, kaum Brahmana yang mempengaruhi Hinduisasi di Nusantara. Pendapat ini didukung oleh beberapa prasasti yang ditemukan dengan tulisan berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa dan huruf itu cuma dipahami oleh para kaum Brahmana. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha: Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Bali, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Sunda Padjajaran, Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan masyarakat Hindu-Buddha: mata pencaharian masyarakat pada masa Hindu-Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai pegawai kerajaan, petani, pengrajin, pedagang, nelayan, dan lainnya. Warisan pemerintahan Hindu-Buddha: sistem pemerintahan kesukuan berubah menjadi sistem kerajaan. Pemimpin dari suatu kelompok masyarakat berada di tangan seorang raja. Seorang raja mempunyai hak untuk mewariskan tahtanya secara turun-temurun. Warisan sosial Hindu-Buddha: masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal aturan kasta, yaitu kasta Brahmana, kaum pendeta dan para sarjana, kasta ksatria, para prajurit, pejabat dan bangsawan, kasta Waisya, pedagang, petani, pemilik tanah dan prajurit. Warisan ekonomi Hindu-Buddha: masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke tanah Nusantara dimulai dari para pedagang yang mencari tempat baru untuk berdagang. Banyaknya pedagang yang masuk ke tanah Nusantara membuat masyarakat Nusantara perlahan-lahan mulai mengenali agama dan kebudayaan Hindu. Warisan ekonomi Hindu-Buddha: masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke tanah Nusantara dimulai dari para pedagang yang mencari tempat baru untuk berdagang. Banyaknya pedagang yang masuk ke tanah Nusantara membuat masyarakat Nusantara perlahan-lahan mulai mengenali agama dan kebudayaan Hindu. Kesastraan: tulisan dan bahasa. Penanggalan: soal 1. Bagaimana agama Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Indonesia?
2. Bagaimana awal berdirinya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia?